Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Brigita Jesi Natasha Adriani dengan NIM 19043, Saveria Betasari dengan NIM 19046, Dewi Perwidasari dengan NIM 19052, dan Widorini Indra Setiani dengan NIM 19053 akan mempresentasikan tentang strategic planning. Yang pertama, hakikat perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Hubungan dengan perumusan strategi. Perbedaan antara dua proses manajemen, yaitu perumusan strategi dan perencanaan strategi. Karena strategi atau strategis digunakan dalam dua istilah, maka mungkin akan timbul perbedaan. Perbedaannya adalah bahwa perumusan strategi merupakan proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Dalam proses perumusan strategi, manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Proses perencanaan strategi kemudian mengambil cita-cita dan strategi yang telah ditentukan tersebut dan mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan mencapai cita-cita tersebut secara efektif dan efisien. Studi-studi yang dibuat selama proses perencanaan strategi mungkin mengindikasikan bahwa perlu mengubah cita-cita dan strategi. Sebaliknya, perumusan strategi biasanya memasukkan pertimbangan awal tentang program-program yang akan diadopsi sebagai alat untuk mencapai cita-cita tersebut. Perencanaan strategi adalah sistematis. Ada proses perencanaan strategi tahunan dengan prosedur dan jadwal yang sudah ditentukan. Perumusan strategi adalah tidak sistematis. Strategi diperiksa kembali sebagai respon terhadap kesempatan atau ancaman yang dirasakan. Kemudian evolusi dari perencanaan strategi. 50 tahun yang lalu, proses perencanaan strategi di hampir semua organisasi adalah tidak sistematis. Jika manajemen memikirkan bagaimana perencanaan jangka panjang, hal tersebut tidak akan dilakukan dengan cara yang terkoordinasi. Dengan berjalannya waktu, manajemen mengambil pelajaran dari pengalaman mereka, bahwa tujuannya adalah mengambil pilihan yang sulit di antara program-program alternatif yang ada, dan bukan untuk mengekstrapolasi angka-angka serinci anggaran, waktu dan usaha sebaiknya ditujukan lebih banyak pada analisis dan diskusi informal, dan relatif lebih sedikit untuk pekerjaan-pekerjaan kertas, dan fokus sebaiknya pada program itu sendiri dan bukannya pada pusat tanggung jawab yang melaksanakannya. Manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategi. Yang pertama adalah kerangka kerja untuk pengembangan anggaran. Suatu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk tahun mendatang. Oleh karena itu, penting bahwa manajemen membuat komitmen sumber daya tersebut dengan ide yang jelas tentang mana arah organisasi untuk beberapa tahun ke depan. Suatu rencana strategis menyediakan kerangka kerja yang lebih luas tersebut. Dengan demikian, manfaat penting dari pembuatan suatu rencana strategis adalah bahwa rencana tersebut memfasilitasi perumusan dari anggaran operasi yang efektif. Yang kedua adalah alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategi formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam memperlengkapi para manajemen dengan suatu pemikiran tentang strategi dan implementasinya. Yang ketiga adalah mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka panjang. Para manajemen cenderung untuk lebih khawatir tentang masalah-masalah taktis dan pengelolaan urusan-urusan bisnis rutin saat ini dibandingkan tentang penciptaan masa depan. Proses perencanaan strategi formal memaksa para manajemen untuk menyediakan waktu guna memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang penting. Yang keempat, alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi korporat. Pembuatan rencana strategis mungkin mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan individual tidak menciptakan suatu keseluruhan yang memuaskan. Investasi baru yang direncanakan mungkin memerlukan lebih banyak dana pada tahun-tahun tertentu tersebut. Perubahan yang direncanakan dalam program langsung mungkin memerlukan perubahan dalam ukuran dari program pendukung, misalnya penelitian dan pengembangan, serta administratif yang tidak ikut dipertimbangkan ketika perubahan-perubahan tersebut dipertimbangkan secara
terpisah. Kemudian keterbatasan. Terdapat beberapa kekurangan atau keterbatasan potensial dari perencanaan strategi formal. Yang pertama, selalu ada bahaya bahwa perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi, dan tanpa pemikiran strategis. Yang kedua, bahwa organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasi pembuatan rencana strategis kepada para staf dari departemen tersebut, sehingga mengabaikan input dari manajemen lini maupun manfaat pendidikan dari proses tersebut. Kemudian, karakteristik rencana strategis formal dalam organisasi. Yang pertama, manajemen puncak yakin bahwa perencanaan strategi adalah penting. Jika tidak, perencana strategi kemungkinan besar akan menjadi latihan para staf yang hanya memiliki sedikit dampak pada pengambilan keputusan aktual. Yang kedua, organisasi tersebut relatif besar dan rumit. Dalam organisasi kecil yang sederhana, pemahaman informal tentang arah masa depan organisasi adalah mencakupi untuk mengambil keputusan tentang alokasi sumber daya, yang merupakan tujuan utama dari pembuatan suatu rencana strategi. Yang ketiga, ada ketidakpastian yang cukup besar tentang masa depan, tetapi organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Proses perencanaan strategi yang formal tidak diperlukan dalam organisasi dan relatif stabil. Proses perencanaan ini juga tidak diperlukan di organisasi yang tidak dapat membuat estimasi yang andal tentang masa depan. Selanjutnya, struktur dan isi program. Program adalah produk, ditambah penelitian dan pengembangan, aktivitas-aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan, atau aktivitas-aktivitas lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada saat ini. Rencana strategis biasanya mencakup periode 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan merupakan periode yang cukup panjang untuk mengestimasikan konsekuensi dari keputusan program yang dibuat saat ini. Konsekuensi dari keputusan untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru atau memperoleh aktiva modal utama mungkin tidak dapat sepenuhnya dirasakan dalam periode yang lebih pendek. Selanjutnya, hubungan organisasional. Proses perencanaan strategi melibatkan manajemen senior dan manajer dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab dibantu oleh staf. Tujuannya untuk memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dan eksekutif unit bisnis dengan cara menyediakan rangkaian aktivitas terjadwal. Rangkaian aktivitas ini untuk mencapai tujuan dan rencana yang disetujui bersama. Manajer dari departemen individual biasanya tidak berpartisipasi dalam proses perencanaan strategi. Di beberapa organisasi, controller organisasi membuat rencana strategis. Sementara di organisasi lainnya, ada staf perencanaan sendiri. Perencanaan strategi memerlukan keahlian analitis dan pandangan ke depan yang luas. Anggota staf memfasilitasi proses perencanaan strategi, tetapi mereka sebaiknya tidak terlalu ikut campur. Peranan terbaik dari anggota staf adalah memastikan bahwa proses tersebut dilaksanakan dengan seharusnya, tetapi mereka tidak mengambil keputusan program. Lalu, gaya manajemen puncak. Perencanaan strategi adalah suatu proses manajemen dan cara melaksanakan proses tersebut di suatu perusahaan sangat bergantung pada gaya dari CEO. Para perancang sistem harus mendiagnosis dengan benar gaya dari manajemen senior dan memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan gaya itu. Lalu, menganalisis usulan program-program baru. Ide-ide untuk program baru dapat berasal dari manapun dalam organisasi. Dari CEO, staf perencanaan kantor, atau dari berbagai
bagian organisasi yang beroperasi. Organisasi penelitian dan pengembangan diharapkan menghasilkan ide-ide untuk produk atau proses baru. Organisasi pemasaran diharapkan menghasilkan inovasi pemasaran, dan organisasi teknik produksi diharapkan menghasilkan peralatan dan metode produksi lebih baik. Usulan-usulan untuk program pada intinya bersifat reaktif atau proaktif. Keberhasilan suatu perusahaan bergantung sebagian pada kemampuannya untuk menemukan dan mengimplementasikan program-program baru, dan karena ide-ide dapat berasal dari berbagai sumber, maka perlu pemahaman agar ide tersebut disukai dan mendapat perhatian manajemen yang tepat. Sistem sebaiknya cukup fleksibel dan reseptif, sehingga ide-ide yang baik tidak mati sebelum menjadi perhatian pengambil keputusan. Lalu, analisis investasi modal. Teknik-teknik untuk menganalisis usulan investasi modal berusaha untuk menemukan, yang pertama, nilai sekarang bersih dari proyek tersebut, yaitu kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan. Atau yang kedua, tingkat pengembalian internal yang implisit dalam hubungan antara arus kas masuk dan keluar. Ada 4 alasan tidak menggunakan teknik nilai sekarang dalam menganalisis semua usulan. Yang pertama, usulan tersebut mungkin jelas menarik, sehingga perhitungan dari nilai sekarang jumlah neto tidak diperlukan. Yang kedua, estimasi yang terlibat dalam usulan begitu tidak pasti, sehingga membuat perhitungan nilai sekarang bersih dipercaya tidak sesuai dengan usahanya. Yang ketiga, alasan untuk usulan tersebut adalah sesuatu selain peningkatan dalam profitabilitas. Yang keempat, tidak ada alternatif yang layak untuk diadopsi. Selanjutnya ada pertimbangan dalam mengimplementasikan sistem evaluasi pengeluaran modal. Yang pertama ada aturan-aturan. Perusahaan biasanya mempublikasi aturan dan prosedur untuk persetujuan usulan pengeluaran modal dengan berbagai besaran. Usulan pengeluaran yang kecil dapat disetujui di tingkat manajer pabrik, sedangkan usulan yang lebih besar itu biasanya akan diteruskan ke manajer unit bisnis, lalu ke CEO, dan dalam kasus usulan yang sangat penting, akan diteruskan ke Dewan Direksi. Aturan tersebut berisi pedoman untuk membuat usulan dan kriteria umum untuk menyetujui usulan. Yang kedua, ada menghindari manipulasi. Para sponsor yang mengetahui bahwa proyek dengan nilai sekarang bersih yang negatif, kemungkinan besar tidak disetujui, bisa saja nekat bahwa proyek tersebut harus diambil. Di beberapa kasus, bisa saja sponsor itu membuat usulan tersebut menjadi menarik sehingga memenuhi kriteria merit dengan membuat estimasi positif. Salah satu tugas yang sulit dari analis proyek adalah untuk mendeteksi manipulasi seperti itu. Reputasi dari sponsor proyek dapat menjadi semacam pengaman, maka analis dapat mengandalkan angka dari sponsor yang memiliki reputasi baik. Yang ketiga ada model. Selain pembuatan anggaran model dasar, ada teknik spesialisasi seperti analisis resiko, analisis sensitivitas, simulasi, perencanaan skenario, teori permainan, model penetapan harga opsi, analisis klaim kontingen, dan analisis diagram pohon untuk pengambilan keputusan. Beberapa di antaranya itu dilebih-lebihkan, tapi yang lainnya bernilai praktik. Staf perencanaan sebaiknya mengenali teknik-teknik tersebut dan menggunakannya dalam situasi di mana yang diperlukan itu tersedia. Selanjutnya ada pengaturan untuk analisis. Jadi suatu tim itu mungkin akan mengevaluasi usulan yang sangat besar dan penting, dan proses tersebut mungkin memerlukan waktu 1 tahun atau lebih. Untuk usulan yang kecil, sejumlah besar diskusi biasanya terjadi antara pengusul dan juga dengan staf kantor pusat. Eksekutif fungsional maupun lini mungkin menandatangani usulan penting sebelum diserahkan ke CEO. CEO mungkin mengembalikan usulan tersebut untuk dianalisis lebih lanjut beberapa kali sebagaimana dicatat dengan catatan sebelumnya.
Nah, hal ini itu bertujuan untuk mengambil atau membuat keputusan akhir untuk menjalankan proyek tersebut. Keputusan tersebut itu akan memerlukan serangkaian pengembangan dan pengujian halangan untuk dilakukan sebelum implementasi penuh. Selanjutnya ada analisis program-program yang sedang berjalan. Di samping mengembangkan program-program baru, banyak perusahaan memiliki cara yang sistematis untuk menganalisis program yang sedang berjalan. Beberapa teknik analitis dapat membantu dalam proses ini. Bagian ini berupa bagian analisis rantai nilai atau value chain analysis dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Yang pertama, analisis rantai nilai. Rantai nilai untuk perusahaan manapun adalah sekelompok aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan yang menjadi bagiannya dari memperoleh bahan baku dasar untuk pemasok komponen sampai membuat produk akhir dan mengantarkannya ke pelanggan akhir. Setiap perusahaan harus dipahami dalam konteks ini tentang tempatnya dalam suatu rantai keseluruhan dari aktivitas yang menciptakan nilai. Berdasarkan perspektif perencanaan strategi, konsep rantai nilai ini menyoroti tiga bidang yang sangat potensial dan berguna. Yang pertama itu ada hubungan dengan pemasok, terus yang kedua ada hubungan dengan pelanggan, dan yang terakhir adalah hubungan proses di dalam rantai nilai dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, tiga bidang yang potensial dalam rantai nilai tadi. Yang pertama ada hubungan dengan pemasok. Hubungan dengan pelanggan sebaiknya dikelola sedemikian rupa sehingga baik perusahaan maupun pemasoknya sama-sama memperoleh manfaat. Mengambil keuntungan dari kesempatan semacam itu dapat secara dramatis mengurangi biaya, meningkatkan nilai, atau juga keduanya. Contohnya, itu ketika pengiriman coklat dalam jumlah yang besar, dimulai dalam bentuk cair dengan mobil tangki dan bukannya dalam bentuk batang yang dicetak. Suatu perusahaan coklat industrial itu sebagai pemasok menghilangkan biaya untuk mencetak dan mengepak batangan-batangan coklat, sementara produsen coklat, yaitu perusahaan, menghemat biaya untuk membongkar dan melelehkannya. Yang kedua, hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan itu juga dapat menjadi sama pentingnya seperti hubungan dengan pemasok. Ada banyak contoh tentang hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggannya. Contoh itu beberapa produsen wadah itu perusahaan telah membangun fasilitas produksi dekat dengan pabrik bir, itu pelanggan, dan mengantarkan wadah melalui konveyor secara langsung ke lini perakitan pelanggan. Hal ini menghasilkan pengurangan biaya yang cukup signifikan, baik bagi produsen kontainer maupun bagi pelanggan mereka melalui percepatan transportasi dari wadah kosong yang dilakukan dalam jumlah besar dan berat. Yang ketiga ada hubungan proses dengan rantai nilai dari perusahaan. Semua eksplisit analis rantai nilai mengakui fakta bahwa aktivitas nilai individual dalam suatu perusahaan itu tidaklah independen tetapi saling bergantung antara satu sama lain. Contohnya itu di McDonald, penentuan waktu dari kampanye promosi atau satu aktivitas nilai secara signifikan itu mempengaruhi utilitas, kapasitas produksi atau aktivitas nilai yang lain. Aktivitas yang berhubungan ini harus dikoordinasikan untuk merealisasikan dampak penuh dari promosi. Suatu perusahaan mungkin ingin menganalisis hubungan proses di dalam rantai nilai, mencari cara untuk meningkatkan efisiensinya. Tujuan keseluruhan dari analisis ini itu untuk memindahkan bahan baku pertama dari para pemasok melalui produksi dan ke pelanggan dengan biaya yang paling rendah, waktu terpendek, dan kualitas juga yang baik sehingga dapat diterima oleh para pelanggan. Efisiensi dari bagian desain rantai nilai dapat ditingkatkan dengan melakukan pengurangan terhadap jumlah komponen yang terpisah dan meningkatkan kemudahan untuk memproduksinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas.
Meningkatnya komputerisasi dan otomasi di pabrik-pabrik telah mengarah pada perubahan-perubahan penting dalam sistem untuk mengumpulkan dan akan informasi siaga. 60 tahun yang lalu, hampir semua mengalokasikan biaya overhead ke produk melalui tarif overhead tingkat pabrik didasarkan pada jam atau dolar tenaga kerja langsung. Pada saat ini, semakin banyak perusahaan mengumpulkan biaya yang terkait dengan bahan baku secara terpisah dari biaya produksi lainnya, dan mengumpulkan biaya produksi untuk departemen individual dan mesin individual yang terdiri dari sekelompok mesin yang melakukan serangkaian operasi terkait atas suatu produk. Dalam pusat-pusat biaya ini, biaya tenaga kerja langsung mungkin digabungkan dengan biaya-biaya lain, sehingga menjadi biaya konversi, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead untuk mengonversi bahan baku dan komponen menjadi barang jadi. Sistem yang lebih baru ini juga menggunakan dasar alokasi yang lebih dari satu. Dalam sistem yang lebih baru ini, kata aktivitas seringkali digunakan dibandingkan dengan kata pusat biaya, dan kata pemicu biaya lebih sering digunakan dibandingkan dengan kata dasar alokasi, dan sistem biaya ini disebut dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Dasar alokasi atau pemicu biaya untuk masing-masing pusat biaya mencerminkan penyebab dari terjadinya biaya, yaitu elemen yang menjelaskan mengapa jumlah biaya yang terjadi di pusat biaya atau aktivitas itu bervariasi. Sebagai contoh, dalam pembelian, pemicu biayanya mungkin jumlah pesanan yang ditempatkan, untuk transformasi internal, jumlah komponen yang dipindahkan, untuk desain produk, jumlah dari komponen-komponen yang berbeda dalam produk tersebut, dan untuk pengendalian produk, yaitu jumlah persiapan atau setup. Contohnya, General Motors menggunakan analisis ABC untuk memutuskan strategi buat atau beli untuk suatu komponen. Dalam satu pabrik tunggal, sistem ABC-nya memiliki lebih dari 5.000 tempat penampungan biaya aktivitas dan lebih dari 100 pemicu biaya yang berbeda, yaitu pemicu yang menelusuri tempat penampungan biaya aktivitas ke produk. Konsep ABC tidaklah halus, faktanya, konsep ini sangat sesuai dengan akal sehat. Namun di masa lampau, pabrik-pabrik cenderung untuk memproduksi lebih sedikit produk yang berbeda, biaya didominasi oleh biaya tenaga kerja, dan produk cenderung untuk lebih sedikit berbeda dalam jumlah jasa dukungan yang dikonsumsinya. Dengan demikian, dasar aktivitas untuk alokasi overhead kemungkinan besar tidak menghasilkan biaya produk yang jauh berbeda dari dasar yang dipicu oleh volume yang terikat dengan biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu untuk kegunaan informasi ABC. ABC ketika digunakan sebagai bagian dari proses perencanaan strategi dapat memberikan wawasan yang berarti. Misalnya, ABC dapat menunjukkan bahwa produk rumit dengan banyak komponen terpisah memiliki biaya desain dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang lebih sederhana. Bahwa produk dengan volume rendah memiliki biaya per unit yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang bervolume tinggi. Bahwa produk dengan banyak persiapan atau banyak permintaan perubahan teknik memiliki biaya per unit yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain, dan bahwa produk dengan siklus hidup yang pendek memiliki biaya per unit yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain. Informasi tentang besaran dari perbedaan ini dapat mengarah kepada perubahan dalam kebijakan berkaitan dengan lini penuh versus lini penuh produk terfokus, penempatan harga, keputusan buat atau beli, keputusan bauran produk, penambahan atau penghapusan produk, penghapusan aktivitas tidak bernilai tambah, dan penekanan pada tata ruang pabrik yang lebih baik dan kesederhanaannya dalam desain produk. Selanjutnya yaitu ada proses perencanaan strategi. Dalam perusahaan yang beroperasi sesuai dengan tahun kalender, proses perencanaan strategi dimulai pada musim semi dan diselesaikan pada musim gugur, tepat sebelum pembuatan anggaran tahunan. Proses tersebut melibatkan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu meninjau dan memperbarui rencana strategi dari tahun lalu.
Lalu yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana strategi baru. Yang keempat, ada analisis. Yang kelima, iterasi kedua dari rencana strategi baru. Dan yang keenam, meninjau dan menyetujui. Langkah-langkah ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu meninjau dan memperbarui rencana strategi. Selama 1 tahun berjalan, keputusan yang mengubah rencana strategis dibuat, manajemen membuat keputusan kapanpun ada kebutuhan akan hal itu, dan bukan sebagai respon terhadap jadwal yang telah ditentukan. Langkah pertama dalam proses perencanaan strategi tahunan adalah untuk meninjau dan memperbarui rencana strategi yang disetujui tahun lalu. Pengalaman aktual untuk beberapa bulan pertama dari tahun berjalan telah dicerminkan dalam laporan akuntansi, dan hasil tersebut diekstrapolasikan untuk memperoleh estimasi terbaik saat ini untuk tahun tersebut secara keseluruhan. Pada umumnya, staf perencanaan yang melakukan pembaruan tersebut. Manajemen dapat dilibatkan jika ada ketidakpastian atau ambiguitas dalam keputusan program yang harus diselesaikan. Lalu yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Suatu rencana strategis yang telah diperbarui memasukkan asumsi-asumsi luas seperti pertumbuhan dalam PDB, pergerakan musiman, tarif upah tenaga kerja, harga-harga dari bahan baku penting, tingkat bunga, harga jual, kondisi pasar seperti tindakan pesaing, dan dampak dari undang-undang pemerintah di setiap negara di mana perusahaan tersebut beroperasi. Rencana strategis yang telah diperbarui tersebut berisi implikasi terhadap pendapatan, beban, dan arus kas dari fasilitas operasi sekarang, dan perubahan dalam fasilitas-fasilitas ini akibat membuka pabrik baru, memperluas pabrik yang ada sekarang, menutup pabrik, merelokasi fasilitas. Rencana tersebut menunjukkan jumlah modal baru yang kemungkinan akan tersedia dari laba ditahan dan pendanaan baru. Selanjutnya yaitu ada iterasi pertama dari rencana strategi. Dalam menggunakan asumsi, tujuan, dan pedoman tersebut, unit bisnis dan unit operasi lainnya membuat rancangan pertama dari rencana strategis yang mungkin memasukkan rencana operasi yang berbeda dari yang dimasukkan dalam rencana sekarang, atau perubahan dalam taktik pemasaran dengan didukung alasan. Staf unit bisnis melakukan banyak pekerjaan analitis, tetapi manajer unit bisnis membuat keputusan akhir. Rencana strategis yang telah diselesai berisi laporan laba rugi, persediaan, piutang, dan pos-pos kunci neraca lainnya, jumlah pegawai, informasi kuantitatif tentang penjualan dan produksi, pengeluaran untuk pabrik dan akuisisi modal lainnya, arus kas yang tidak biasa lainnya, dan penjelasan serta justifikasi naratif. Selanjutnya yaitu ada analisis. Pada waktu kantor pusat menerima rencana unit bisnis, kantor pusat mengagregasikannya menjadi satu rencana strategis korporat secara keseluruhan. Staf perencanaan dan pemasaran, produksi dan eksekutif fungsional lainnya di kantor pusat menganalisis rencana ini secara mendalam. Dalam banyak kasus, jumlah dari rencana unit bisnis mengungkapkan kesenjangan perencanaan, yaitu jumlah dari rencana-rencana individual tidak mencapai tujuan korporat. Hanya ada 3 cara untuk menutup kesenjangan perencanaan. Yang pertama yaitu temukan kesempatan untuk perbaikan dalam rencana unit bisnis. Yang kedua yaitu melakukan akuisisi. Dan yang ketiga, meninjau ulang tujuan korporat. Selanjutnya yaitu ada iterasi kedua dari rencana strategi. Analisis dari penyerahan pertama mungkin memerlukan revisi rencana dari beberapa unit bisnis saja, tetapi dapat juga mengarah pada perubahan dalam asumsi dan pedoman yang mempengaruhi semua unit bisnis. Beberapa perusahaan tidak mengharuskan revisi formal dari unit bisnis.
Perusahaan-perusahaan tersebut menegosiasikan perubahan secara informal dan memasukkan hasilnya ke rencana di kantor pusat. Dan yang terakhir yaitu ada tinjauan dan persetujuan akhir. Suatu pertemuan dengan pejabat-pejabat senior korporat umumnya mendiskusikan rencana yang direvisi secara panjang lebar. Rencana tersebut juga mungkin dipresentasikan pada suatu pertemuan dengan Dewan Direksi. CAO memberikan persetujuan akhir. Persetujuan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum awal dari proses pembuatan anggaran, karena rencana strategis merupakan input yang penting bagi proses tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.